warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Fisika Universitas Jember. Nama saya Aulia Ramadanti, NIM 1802101021118. Saya di sini tidak sendiri, tapi saya dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Mialinda, NIM 18021102107. Di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip ketidakpastian Heisenberg. Pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini yang pertama, biografi Werner Heisenberg, yang kedua pengertian, yang ketiga persamaan ketidakpastian Heisenberg, yang keempat penerapan prinsip, dan yang kelima contoh soal. Bahasan yang pertama yaitu biografi Werner Heisenberg. Nama asli beliau adalah Werner Karl Heisenberg, merupakan seorang ilmuwan ahli teori subatom dari Jerman. Werner Heisenberg lahir pada tanggal 5 Desember 1901 dan wafat pada tanggal 1 Februari 1976. Pada tahun 1932, beliau memenangkan penghargaan Nobel dalam bidang fisika. Prinsip ketidakpastian Heisenberg merupakan salah satu prinsip penting dalam fisika, khususnya pada fisika modern. Prinsip ketidakpastian Heisenberg dikemukakan oleh Werner Heisenberg, yang merupakan seorang ilmuwan asal Jerman yang lahir pada tahun 1901. Beliau mencetuskan prinsip ketidakpastian ini pada tahun 1927. Bunyi prinsip ketidakpastian Heisenberg sendiri yaitu keakuratan posisi dan momentum partikel tidak dapat ditentukan secara akurat dalam rentan waktu yang bersamaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persamaan Heisenberg. Persamaan Heisenberg secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Delta P sama dengan delta X lebih besar sama dengan H bar per 2. Persamaan Heisenberg ini didasari oleh dualisme gelombang yang disampaikan oleh de Broglie, yaitu P sama dengan H per lambda. P sendiri merupakan momentum. H merupakan konstanta Planck dan lambda merupakan posisi foton. Seperti yang kita ketahui bahwa besarnya konstanta Planck adalah 6,62 kali 10 pangkat min 34 dengan satuan joule sekon. Seperti yang kita ketahui bahwa seiring berjalannya waktu, maka momentum akan terus berubah sehingga di sini P diubah menjadi delta P sama dengan H per lambda. Diketahui bahwa lambda sebagai posisi foton nilainya sama dengan lambda sama dengan X yang merupakan posisi partikel. Sehingga di sini dapat dirubah delta P sama dengan H per, karena partikel juga berubah-ubah posisinya sehingga dituliskan sebagai delta X seperti ini. Kemudian kita pindah delta X menuju ruas sebelah kiri. Didapatkan delta P kali delta X sama dengan H. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut ini. Persamaan ini merupakan persamaan awal Heisenberg. Kemudian disempurnakan bentuknya menjadi delta P kali delta X lebih besar sama dengan H. Diubah tanda lebih besar sama dengan, karena menurut Heisenberg tidak ada hasil yang benar-benar sama, sehingga simbolnya diubah menjadi lebih besar sama dengan. Kemudian untuk mendapatkan nilai
Untuk mendapatkan simbol H bar ini diketahui bahwa H bar itu nilainya sama dengan H per 2pi. Persamaan ini merupakan persamaan awal dari persamaan ketidakpastian Heisenberg. Kemudian setelah ditinjau ulang oleh Heisenberg dibantu oleh Niels Bohr, disempurnakan persamaan ini menjadi delta P kali delta X lebih besar sama dengan H per 4pi. Mengapa diubah menjadi simbol lebih besar sama dengan? Dikarenakan menurut analisis yang telah dilaksanakan tidak ada benar-benar nilai yang bernilai sama, sehingga simbolnya diubah menjadi lebih besar sama dengan. Kemudian untuk mendapatkan nilai H bar di persamaan awal, di persamaan Heisenberg-nya, diketahui bahwa besar nilai H bar sama dengan H per 2pi, sehingga dapat dituliskan delta P kali delta X lebih besar sama dengan H bar per 2. Dan persamaan inilah yang kemudian disebut dengan persamaan ketidakpastian Heisenberg. Salah satu contoh prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah celah dapat diletakkan pada lintasan yang diduga memiliki badan yang bergerak paralel terhadap sumbu Y dengan energi tertentu. Seperti yang tampak pada gambar, jika sebuah tanda dibuat oleh partikel tersebut di layar yang terletak di belakang celah, sehingga dapat diketahui bahwa benda tersebut telah dapat menembus celah. Dengan demikian, posisi X dari partikel tersebut setelah dan sebelum memasuki celah dapat dikatakan bahwa bergantung pada ketidakpastian delta X yang dinyatakan dengan delta X sama dengan D. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin kecil lebar celah, maka semakin kecil pula ketidakpastian posisi X untuk benda tersebut. Dan dengan begitu semakin akurat lokasi yang diketahui. Partikel akan terdifraksi ketika melewati celah tersebut. Proses difraksi memiliki efek terhadap momentum partikel. Sebelum partikel tersebut melewati celah, posisinya benar-benar tidak diketahui, tetapi momentumnya baik nilainya maupun arahnya. Nilai momentum didapatkan dari energi yang pasti, sedangkan arahnya tegak lurus dengan celah. Pada saat partikel tersebut melewati celah, penentuan posisinya yaitu komponen X dari momentumnya tidak akan lagi bernilai 0 karena partikel tersebut bergerak maju ke sembarang titik di pola difraksi. Dikarenakan tidak diketahui di mana partikel tersebut akan menembus layar, maka timbullah ketidakpastian yang bersesuaian dalam komponen X dari momentumnya ketika berada di celah. Secara matematis dapat dituliskan delta Px dikali delta X lebih dari sama dengan H per 4pi. Nah, di sini contoh soalnya, perubahan waktu suatu elektron yang mengelilingi inti atom adalah 10⁻⁸ sekon. Tentukanlah ketidakpastian frekuensi energi yang dipancarkan dalam bentuk cahaya, di mana H barnya ini dan H-nya ini. Di sini diketahui delta T sama dengan 10⁻⁸ sekon. Kemudian H-nya sama dengan 6,63 dikali 10⁻⁴ joule sekon, dan H barnya sama dengan 1,504 dikali 10⁻⁴ joule sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah delta V-nya atau ketidakpastian frekuensi energi. Kemudian langkah pertama adalah mencari nilai E-nya. Dicari menggunakan persamaan E sama dengan H bar per delta T.
Kemudian dimasukkan H-barnya 1,504 dikali 10 pangkat min 34 per 10 pangkat min 8, dan diperoleh hasil 1,59 dikali 10 pangkat min 26 Joule. Setelah E-nya ditemukan nilainya, kemudian mencari ketidakpastian frekuensi energinya menggunakan persamaan V sama dengan E per H. Kemudian ini dimasukkan, E-nya 1,59 dikali 10 pangkat min 26 per 6,63 dikali 10 pangkat min 34, dan diperoleh hasil 1,59 dikali 10 pangkat min 7. Sudah. Sekian penjelasan dari kami mengenai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.